kita akan bahas tentang bagaimana memori itu terbentuk dan bagaimana memori itu bekerja. Karena tugas seorang marketer itu adalah melakukan branding, dan branding ini harus menjadi top of mind, ya. Dan untuk itu kita butuh sekali ilmu terkait dengan memori, ya. Nah, bagaimana memori itu terbentuk? Ternyata ada banyak fase yang perlu kemudian dilewati, dan itu juga membutuhkan waktu minimal 2 tahun, ya. Bisa 2 tahun untuk memori itu benar-benar menjadi mapan, ya. Artinya tugas branding ini memang bukan 1-2 hari ya dilakukan, tapi bisa sampai 2 tahunan, ya. Tahunan lah intinya begitu. Nah, di fase pertama itu adalah fase dimana attention, ya, fase attention, yaitu ini fase yang menghabiskan waktu sekitar 0,2 detik. Nah, teman-teman harus tahu bahwa informasi yang beredar di kita itu sekitar 2 juta bit, dan kita hanya mampu menerima 134 bit, atau kalau dikonversikan dalam informasi itu 7-9 informasi. Lebih dari itu otak akan hang, lebih dari itu otak akan jenuh dan segala macamnya. Untuk itu, menurut riset, kalau misalnya kita bisa memfokuskan pada satu titik, maka memori ini akan semakin kuat, ya. Memori ini akan semakin kuat. Kalau fokusnya satu titik, berarti artinya fokus pada satu informasi, bukan 7-9 informasi. Karena apa? Karena ini akan mempermudah talamus kita itu untuk mengirimkan sinyal pada otak, kemudian ke lobus frontal kita, yaitu otak di bagian depan begini. Karena ini tugas otak bagian depan ini adalah menganalisa, melogika sesuatu, mengingat sesuatu, dan seterusnya, ya. Nah, setelah itu masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap emotion dan sensation, ya. Emotion ini membutuhkan waktu 0,2 detik sampai 0,25 detik, ya. Jadi secara riset ternyata ketika kita melihat sesuatu hal yang emosional, pokoknya sesuatu hal yang memang benar-benar menyentuh hati, menyentuh feeling begitu, ya. Nah, itu ternyata akan mempermudah memori itu kemudian terbentuk, ya. Nah, yang berikutnya adalah sensation. Nah, sensation ini butuh 0,2 detik sampai 0,5 detik, ya. Jadi kalau misalnya ada rangsangan sensoriknya, jadi ketika kita mengingat sesuatu, kita juga do something, ya, untuk melakukan itu. Nah, itu akan membuat memori itu menjadi lebih mudah juga terbentuk. Jadi harus ada emosinya, lalu kemudian harus ada sensasinya. Jadi ada rangsangan sensoriknya dan juga melibatkan emosi. Nah, ketika kedua hal ini kemudian kita hadirkan, kita sajikan, maka ternyata lebih mudah untuk customer kita itu mengingat sesuatu, ya, mengingat sesuatu. Nah, lalu kemudian baru masuk ke fase ketiga. Fase ketiga itu adalah fase di mana memori kita itu berjalan, ya. Jadi ini adalah fase di mana memori jangka pendek itu bekerja, ya. Jadi memori jangka pendek itu ketika dipanggil sewaktu-waktu bisa langsung hadir begitu, ya, karena jangkanya jangka pendek, dan ini terjadi di 0,5 detik sampai 10 menit, ya. Teman-teman harus tahu ini 0,5 detik sampai 10 menit. Lalu kemudian baru masuk ke tahap berikutnya, tahap di mana ini sudah mulai dimasukkan informasinya itu ke hipokampus, ya, ke hipokampus kita. Jadi hipokampus ini untuk memori jangka panjang, ya. Untuk itu perlu dilakukan berulang-ulang, ya, distimulus berulang-ulang dan seterusnya, dan ini butuh waktu sekitar 10 menit sampai 2 tahun, ya. Setelah itu baru masuk ke dimana memori kita ini sudah benar-benar matang, yaitu 2 tahun lebih, ya. Bahkan ini pokoknya kita sudah jadikan ini kemudian habit dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa pelajari, ya, teman-teman, bahwa pada prinsipnya memori akan mudah terbentuk ketika fokus pada satu titik, lalu kemudian memori akan mudah terbentuk ketika ada sentuhan secara emosional, dan memori akan mudah terbentuk ketika ada rangsangan sensorik. Nah, kira-kira itu, teman-teman. Dan intinya branding bukan persoalan 1-2 hari, tapi kita butuh bisa sampai 2 tahun. Untuk itu butuh konsisten dan butuh perawatan, dan butuh juga menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya. Kira-kira itu.